Shalom untuk semuanya. Orang biasanya menyadari sesuatu setelah terjadi sesuatu. Dalam keseharian, kita bisa jadi mengalir saja dan cenderung cuek. Mulai sadar pada titik tertentu yang menggugah pikiran kita. Mari kita belajar tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 54-62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus adalah seorang murid Yesus. Serangkaian peristiwa yang mengarah pada rencana pembunuhan Yesus membuat Petrus merasa takut dan ngeri karena berhadapan dengan orang banyak. Karena iman yang kecil itu, maka saat perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap, Tuhan sudah memperingatkan Simon Petrus dalam Lukas 22 ayat 31-32. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Untuk menunjukkan bahwa dia tetap punya nyali, Petrus menjawab, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tiba saatnya Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Petrus tetap ingin tahu apa yang akan terjadi dengan gurunya. Namun karena tidak ingin dikenali, dia mengikuti dari jauh. Di halaman rumah imam besar, orang-orang bikin api unggun dan duduk di sekelilingnya. Petrus juga nyelip duduk di situ. Dia pikir aman. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan mengenali kalau Petrus adalah orang yang bersama Yesus. Dengan segera dan mungkin kaget, Petrus langsung berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia." Ini penyangkalan pertama. Kemudian ada orang lain juga yang lihat dan bilang, "Engkau adalah seorang dari mereka." Tapi Petrus panik dan menjawab, "Bukan." Ini penyangkalan kedua. Sejam kemudian, satu orang lain lagi bilang, "Sungguh orang ini bersama dia karena ia juga orang Galilea." Sekali lagi dan mungkin dengan rasa jengkel, Petrus menjawab, "Bukan, no." Ini penyangkalan ketiga. Tiba-tiba ayam berkokok dan kejadian ini persis seperti yang sudah Yesus katakan bahwa sebelum ayam berkokok kamu telah 3 kali menyangkal aku. Tuhan pun memandang Petrus. Petrus tersadar. Dia pergi keluar dari situ dan menangis dengan sedihnya. Penyesalan pun datang kemudian. Mari kita telaah tentang pandangan Yesus. Ini adalah pandangan penuh arti. Seakan-akan Tuhan bertanya, "Apa benar kamu tidak kenal aku?" Mungkin juga Tuhan memandang dengan rasa kecewa. "Kok bisa kamu gitu, Pet?"
Ini juga yang patut kita pikirkan saat kita berdosa. Bayangkan raut wajah Tuhan saat memandangmu. Pandangan Tuhan ini sekaligus teguran untuk Petrus yang sok berjanji tetapi tidak sesuai perkataannya. Tuhan mungkin memandang dengan kedipan isyarat seperti ini. Agar Petrus tahu betapa Tuhan ingin agar dalam pengiringan kepadanya dilakukan dengan tulus karena menyadari anugerahnya yang besar. Demikian pula untuk kita. Teguhkan dan kuatkan iman kita dalam mengikut Yesus sampai mendapatkan mahkota kekal yang mulia. Amin.